Perkenalkan, nama saya Andre Sotang, saya dari kelas AB5. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tes 1 saya, HUMAS. Yang pertama, apa itu Public Relation? Hubungan masyarakat atau yang sering disingkat dengan HUMAS, mengelola penyebaran informasi. Public Relation adalah segala bentuk komunikasi baik itu verbal maupun non-verbal. Sejarah HUMAS di Indonesia dikenal pada tahun 1950-an, di mana HUMAS bekerja untuk menjelaskan peran dan fungsi setiap kementerian, jabatan, lembaga, dan lain-lain. 2. Perbedaan public relation, marketing, advertising, dan sales marketing. Dalam marketing kita membahas soal strategi didasarkan 4P dan 7P. Yang pertama, produk, membahas produk yang akan dimulai dan dipasarkan. Yang kedua, price, uang yang akan dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk kita. Yang ketiga, place, saluran distribusi yang akan digunakan untuk melakukan transaksi beli. Yang keempat, promosi, untuk memperkenalkan sebuah barang yang dijual untuk konsumen. Yang kemudian ada itu 4P, namun ada tambahan 3 komponen di dalamnya, yaitu price atau participant, process, physical, evidence. Dan yang kemudian peran dan fungsi public relation. Menurut Edward L. Bernabe terdapat 3 jenis fungsi public relation. Yang pertama, memberikan penerangan kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. Dan yang ketiga, berupaya untuk mengubah sikap dan perbuatan suatu barang atau lembaga sesuai dengan sikap perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Mencoba menyimpulkan bahwa public relation suatu organisasi adalah yang pertama menjadi penasihat ahli bagi manajemen, yang kedua fasilitator komunikasi, yang ketiga fasilitator proses pemecahan masalah, dan keempat teknik komunikasi. 4. Apa yang harus kita miliki untuk menjadi public relation? Yang pertama, komunikasi interpersonal. Kedudukan seseorang public relation yang berada di garda terdepan sebuah perusahaan membuatnya wajib memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, kemampuan menulis yang termasuk sebagai tugas seorang public relation adalah mengelola informasi dari internal perusahaan kepada masyarakat. Bentuk informasi yang disampaikan tak hanya bersifat lisan, tapi juga tulisan. Oleh karena itu, kemampuan menulis mutlak dimiliki oleh seorang public relation. Yang ketiga, manajemen media sosial. Manajemen media sosial adalah public relation wajib mengetahui bagaimana cara mengelola media sosial dengan baik. Mengingat citra perusahaan juga tercermin dari aktivitasnya di media sosial, mulai dari memastikan agar strategi publikasi perusahaan sukses, menarik perhatian masyarakat secara positif, hingga menjaga agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan masalah. Yang keempat, kemampuan riset. Di sini kemampuan riset yang dimiliki oleh public relation akan membantunya dalam menyusun pesan yang tepat sasaran, yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga menguntungkan sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, kelima, manajemen konflik. Manajemen konflik adalah seorang public relation harus menjadi fasilitator proses pemecahan masalah, di mana dapat memberikan solusi dari masalah yang timbul dalam perusahaan, mengingat reputasi perusahaan ada dalam tangan public relation. Itu yang disebut manajemen konflik. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Mengingat citra perusahaan juga tercermin dari aktivitasnya di media sosial, mulai dari memastikan agar strategi publikasi perusahaan sukses, menarik perhatian masyarakat secara positif, hingga menjaga agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan masalah. Yang keempat, kemampuan riset. Di sini kemampuan riset yang dimiliki oleh public relation akan membantunya dalam menyusun pesan yang tepat sasaran, yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga menguntungkan sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, kelima, manajemen konflik. Manajemen konflik adalah seorang public relation harus menjadi fasilitator proses pemecahan masalah, di mana dapat memberikan solusi dari masalah yang timbul dalam perusahaan, mengingat reputasi perusahaan ada dalam tangan public relation. Itu yang disebut manajemen konflik. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.